pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, acara yang selalu hadir setiap hari dengan informasi dan juga tips kesehatan dari para praktisi ya. Dengan harapan semoga semua yang menyaksikan acara ini bisa hidup lebih sehat, apalagi ketika usia Anda masih muda. Sehat di usia muda untuk sehat di usia tua nanti ya. Dan terima kasih kebersamaan kita selama ini pemirsa telah menghasilkan lebih dari 1.500 episode. Jadi supaya kita lebih akrab lagi, supaya makin banyak informasi dan tips kesehatan, saya mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Silahkan di-scan QR Code yang ada di layar kaca dan selamat datang di Go Healthy Community. Oke, bersama saya tentu tadi ada Mas Boy Abidin, ada Mbak Preti ya. Kita bahas ya? Ya, siap. Ya, dan akan banyak yang akan kita pelajari. Dan bersama saya ada narasumber masih muda, usianya baru 21 tahun, tapi sudah mengalami vertigo. Bahkan banyak rencana-rencana dalam hidupnya yang terganggu gara-gara vertigonya. Ada Christine di sini. Hai Christine. Halo. 21 tahun, masih muda banget dong. Iya nih. Tapi vertigo, separah apa vertigo kamu tuh? Kalau itu parahnya tuh sampai yang kayak mau tiduran aja tuh nggak bisa sih, sampai masih pusing gitu. Orang kan kalau sakit kan kalau tiduran tuh better ya. Kalau aku tuh pas ngalamin vertigo tuh bener-bener yang kayak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa diem aja gitu. Udah rebahan aja masih muter. Aku dulu sampai tiap hari sih bener-bener. Tiap hari. Gimana sih? Jadi hampir tiap hari muter terus. Iya, jadi Terus aku gimana? absennya tuh ngaco banget. Oh. Absen sekolah? Iya. Jadi sering nggak sekolah? Ini jangan dianggap remeh karena takutnya ada masalah kesehatan yang lebih serius lagi. Seperti apa vertigo yang dialami oleh Christine ya? Dan bagaimana cara Christine menghadapi vertigonya ini? Apa langkahnya? Kita saksikan tayangan yang satu ini. Christine, sebagai anak muda, ia merasa sudah seharusnya untuk menjaga kesehatan sedini mungkin agar tidak menyesal ketika sudah tua nanti. Christine mengaku kesadarannya tentang kesehatan ini muncul setelah ia mengalami vertigo pada saat masih duduk di bangku SMP. Waktu itu pertama kali kena vertigo itu pas classmate. Terus itu tuh bener-bener yang kayak rasa pusing yang saya nggak pernah rasain gitu. Ternyata saya udah ke dokter, saya udah check up hidung dan kaki juga nggak pernah masalah. Jadi saya sebenarnya masih tanya-tanya penyebabnya. Oleh karena rasa sakit inilah, ia menjadi belajar bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Pas saya kena vertigo itu saya benar-benar bingung banget sih buat ke depannya. Karena itu kan benar-benar mengganggu aktivitas saya banget ya. Saya mikir kayak masih semuda itu aja udah kena, gimana nanti udah gede gitu. Kayak bingung nanti plan ke depannya gimana. Tuh benar-benar stres banget sih pas kena itu sih. Christine pun menjadi lebih giat dalam mengatur pola hidup. Dari pola makan hingga pola istirahat pun sudah diatur cukup baik sesuai anjuran dokter. Kemudian, untuk meningkatkan kesehatannya, Christine juga rutin menggunakan teknologi laser. Jadi waktu itu saya kenapa bisa gunain teknologi laser tuh gara-gara papa saya tuh sering banget nonton Metro TV, terutama Go Healthy. Puji Tuhan sih berguna banget. Vertigo aku udah gak kambuh lagi sekarang, puji Tuhan. Terus juga jam tidur aku juga bisa dibilang udah normal dan gak ada gangguan lagi sih, aman. Terima kasih teknologi laser. Christine ini 21 tahun pemirsa, jadi bisa dibilang kayaknya ini adalah rekor narasumber termuda ya. Ya, betul. Iya nggak sih? Betul. 21 tahun tapi dengan vertigo kami takutnya adalah akan mengganggu usahanya untuk mencapai cita-citanya. Kamu punya cita-cita kan? Punya dong. Pengen jadi apa? Aku masuk jurusan hukum, aku pengen jadi lawyer. Wow, nice. Harus sehat dulu dong. Iya. Banyak mereka yang usianya masih muda, bahkan di usia 20 tahunan, ya, kena gagal ginjal, kena serangan jantung, bahkan ada yang kena stroke. Ada nggak teman kamu yang seperti itu, usia muda? Ada. Tuh kan, ada kan? Artinya, itu bukan penyakit orang tua. Siapapun bisa kena, termasuk yang usianya masih 20 tahunan. Ya, oke, sebelum kita cari tahu apa manfaat yang dirasakan oleh Christine setelah menggunakan teknologi laser, Christine, sekarang dijawab dulu sama kamu pernyataan ini dengan benar atau salah. Siap ya? Pernyataannya adalah, wanita lebih rentan atau lebih beresiko mengalami vertigo. Setahu saya sih benar. Kenapa? Aku pernah baca di artikel sih. Oh, oke. Mari kita cari tahu sama-sama. Apakah memang benar kalau perempuan atau wanita lebih beresiko
mengalami vertigo. Ya, jadi pernyataan ini benar ya, artinya, Oke. tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki juga punya masalah dengan vertigo. Kenapa sih wanita dikatakan lebih berisiko atau lebih rentan untuk mengalami vertigo? Karena kan ini, vertigo adalah suatu kondisi di mana ada sensasi rasa berputar yang ya. dirasakan. Ini sebenarnya ada gangguan pada organ keseimbangan di sekitar kepala kita, ya, tepatnya di sekitar telinga. Dan untuk dia berfungsi dengan baik, maka dia perlu sirkulasi darah yang bagus. Nah, sirkulasi darah yang bagus, kualitas darah yang bagus, pembuluh darah yang bagus itu pada wanita sering berfluktuasi, terutama adanya perubahan hormonal. Oh iya. Ya, wanita kan setiap bulan mengalami siklus nih ya. Jadi dia pada saat menstruasi, kemudian dia masa ovulasi, di mana itu ada perubahan hormon. Perubahan hormon. Dan ini juga akan mempengaruhi kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di daerah sekitar organ keseimbangan tadi. Dan juga untuk wanita ada yang disebut dengan fase masa menopause, di mana itu hormonnya sudah sangat rendah atau menurun, sehingga tadi ya kualitas darah darahnya pun juga akan berubah, dan ini vertigo ini menjadi lebih rentan dialami oleh wanita. Jadi untuk Anda para orang tua, ayo ya yang punya anak yang masih usia remaja, ingatkan untuk mereka menerapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Wanita lebih rentan atau lebih beresiko mengalami vertigo adalah sebuah pernyataan yang benar. Jadi lebih waspada. Sekarang sudah menggunakan teknologi laser, betul? Iya betul. Oke. Nah, manfaatnya apa yang kamu rasakan? Semenjak pakai itu sih beberapa bulan atau hampir setahun mungkin aku pakai rutin, itu udah nggak pernah kambuh lagi sih, puji Tuhan. Beneran? Wow. Iya. Udah nggak pernah kambuh lagi? Udah enggak. Kangen? Hah? Jadi aku bisa ngelakuin aktivitas kayak biasanya, soalnya kan pas vertigo itu bener-bener yang kayak ya boro-boro keluar Nggak gitu bisa kan. ngapa-ngapain aja pokoknya? Boro-boro mau sekolah, boro-boro mau kerja. Aduh. Tiduran aja kayak tersiksa banget gitu kan. Tapi sekarang semenjak udah pakai teknologi laser itu udah banyak hal yang membaik sih di diri aku. Sebetulnya yang membuat kamu menggunakan teknologi laser itu apa sih alasannya? Itu papa sih yang minta aku buat beli. Papa pakai nggak? rekomen. Iya, aku sekolah pakai. Oh, papa, sekeluarga pakai. Jadi papa pakai, kemudian kamu pakai juga gitu. Iya. Emang sebenarnya papa khususin beli buat aku. Oh, nice. Ih, papanya peduli sama kesehatan Yes, anaknya, sayang bagus anaknya. banget ya. Selain kamu vertigo, ada masalah kesehatan apa lagi yang pernah kamu punya itu dulu? Paling insom sih. Nggak boleh paling. Oke, yang pertama vertigo, yang kedua adalah insomnia. Dua masalah yang tolong jangan dianggap remeh. Karena ini bisa jadi pemicu ya dari komplikasi yang jauh lebih serius. Bisa saja ujung-ujungnya amit-amit ya ke stroke, ke serangan jantung, ke gagal ginjal, bisa jadi. Iya, betul. Pengen tahu penjelasannya? Nih ya, bukan nangkut-nangkutin, tapi itu bisa saja terjadi sama kamu, sama Anda, sama kita semua yang tidak menjaga kesehatan kita. Boleh kita bahas yuk? Perlu dipahami kenapa anak muda zaman sekarang ini perlu menerapkan pola hidup sehat lebih ketat lagi. Jadi begini pemirsa, dari studi menemukan bahwa terbentuknya fatty streak atau lapisan lemak di dalam pembuluh darah ini sudah dimulai dari sejak usia 10 hingga 13 tahun. Jadi dari sejak dini itu sudah mulai ada. Memang betul butuh puluhan tahun sampai dia membentuk sumbatan yang cukup besar hingga menimbulkan komplikasi. Kalau kita lihat orang zaman dulu mungkin yang mengalami serangan stroke, serangan jantung ada di usia 40, 50, 60-an. Tapi semakin ke sini semakin banyak anak muda yang mengalami penyakit-penyakit yang dulu disebut dengan penyakit orang tua. Berarti ada sebuah proses di mana terjadinya penuaan dini akibat gaya hidup yang tidak sehat. Oleh sebab itu, gaya hidup sehat dan juga teknologi laser ini merupakan kebutuhan yang harus dijalankan sekarang untuk mencegah terjadinya datangnya komplikasi-komplikasi sedini mungkin. Jadi kita cegah, kita putus tuh mata rantainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nih, membahas masalah tidur ya. Tidur itu nggak boleh dianggap enteng. Mungkin banyak pemirsa di rumah yang harus bekerja pada shift malam mengharuskan akhirnya terjaga di malam hari. Tetapi kalau buat anak muda, Anda melakukan begadang demi hal-hal yang seperti Christine ya, main HP, main gadget, itu nggak baik pemirsa. Karena tubuh kita itu punya yang namanya siklus sirkadian, di mana pada malam hari kita memang harusnya tertidur. Yaitu adalah jam biologis tubuh kita. Sedangkan pada pagi sampai siang hari maupun sore hari itu kita berjaga. Jam biologis ini nyata adanya. Tubuh manusia itu didesain untuk beristirahat pada malam hari. Kalau misalkan dikacau balau, misalkan pada malam harinya malam berjaga, pagi atau siang harinya malam tertidur, pola tidur yang berantakan nantinya bisa menimbulkan berbagai macam gangguan masalah kesehatan. Tensi bisa menjadi lebih tinggi, beban kerja jantung bisa meningkat, resiko terjadi serangan stroke maupun serangan jantung itu bisa terjadi. Makanya anak-anak zaman muda zaman sekarang lebih rentan mengalami komplikasi. Oke, makanya kita perlu pahami bahwa siklus sirkadian ini nggak boleh dikacaukan. Nah, salah satunya adalah
cut gadget atau gawai atau elektronik setengah jam sebelum Anda mau tidur. Ya. Harus bisa ngeset jadwal. Oke, saya mau tidur jam 10, 9.30 saya berhentikan. Nggak boleh main itu lagi. Tujuannya apa? Kita ingin agar produksi melatoninnya lebih optimal pada malam hari. Nah, tapi untuk Anda yang memang sudah terbiasa seharian menggunakan alat elektronik, blue light yang dipancarkan ini seringkali mengganggu proses produksi melatonin yang dikerjakan oleh tubuh Anda. Disinilah peranan teknologi laser membantu ketika Anda gunakan pada malam hari, nantinya hormon melatonin ini diproduksi. Jadi Anda menjadi lebih mudah tertidur, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kualitas tidurnya menjadi lebih baik, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan lelap. Tetapi ketika Anda gunakan teknologi laser pada pagi atau siang hari, nantinya dia membantu meningkatkan produksi hormon serotonin. Hormon yang membantu Anda untuk berenergi dan juga memiliki semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi pesan saya kepada Anda pemirsa di rumah ya, yang masih muda-muda, ayo kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Ini kita lihat ya anak-anak muda sekarang yang makannya banyak sekali gula. Tinggi Iya, gula, betul. tinggi lemak, tinggi garam. Kita Ya. lihat ya akan berpotensi untuk terjadinya kolesterol yang meningkat, gula darah yang meningkat dan akan membuat darah menjadi mengental seperti ini. Kelihatan tuh. Ya, jadi anak muda, ayo mulai Anda coba sadari betul hari ini Anda sudah makan berapa banyak makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang berlemak, yang gurih-gurih, yang asin-asin. Ini akan berpotensi seperti dikatakan Mbak Fretty ada fatty stroke. Dia sudah mulai terjadi pada usia-usia yang sangat muda dan teknologi laser akan membantu tadi darah-darah yang mulai terjadi pengentalan, penggumpalan ini akan diuraikan dengan 3 sinar warna terapinya supaya dia tetap mengalir dengan lancar, sel-sel organ-organ tubuh kita tetap mendapatkan nutrisi oksigen dan dia akan berfungsi dengan baik. Ini akan mencegah, sekali lagi ya, mencegah untuk terjadi masalah, mencegah terjadi hipertensi, mencegah terjadi kolesterol tinggi, mencegah terjadi gula darah tinggi atau diabetes, mencegah terjadinya komplikasi ya. Jadi teknologi laser ini akan menguraikan itu. Dan kemudian teknologi laser sekali lagi juga dia dengan 3 sinar warna terapi ini akan menembus permukaan kulit kita, kemudian menyasar ke arah pembuluh darah kita. Ya, dengan ini nih kita lihat ya, jadi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan, dia akan menembus area kulit terluar atau epidermis, area di bawahnya dermis, kemudian hipodermis dan sampai ke pembuluh darah. Kenapa sih pembuluh darah yang disasar? Karena dengan panjang gelombang yang khusus tadi yang diciptakan memang untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, dia akan meningkatkan kadar nitric oxide, suatu zat yang membuat kualitas pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur, dan ini nanti akan berdampak pada tekanan darah kita. Ya, jadi tekanan darah yang meningkat ini bukan suatu terjadi tiba-tiba, ini ada prosesnya. Jadi dari 120 per 80 normalnya, kemudian menjadi misalnya 180, nggak langsung lompat dari 120 ke 180, dia naik dulu 130, 140, dan ini biasanya tanpa gejala. Nah, teknologi laser ini mencegah, sekali lagi ya, untuk yang muda-muda, ini mencegah jangan sampai tensi Anda kemudian tidak terkendali dan kemudian terjadi komplikasi. Terapkan pola hidup sehat, mulai dari makannya, tidurnya, olahraganya, faktor stresnya, kemudian melakukan medical check-up secara berkala, dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Makanya kalau Christine sudah menggunakan teknologi laser, ayo yang muda-muda juga gunakan nih. Dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomall. Ya, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Gunakan rutin sehari 2 kali, 15 menit sampai dengan 60 menit pilihan durasinya. Ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, bahkan vertigo seperti yang dirasakan oleh Christine. Ya, take action sekarang juga. Jika Anda sayang kepada anak Anda, ayo hadiahkan tuh. Kasih gadget boleh ke anakmu, boleh Bapak Ibu, silahkan Ayah Bunda. Tapi juga kesehatan penting ya. Hadiahkan teknologi laser kepada putra-putri kita. Dan bagaimana caranya? Semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, tim call center Gogomall nanti akan membantu menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Supaya makin semangat, ini loh ada promo-promo dan ada cicilan 0%. Ya, dimanfaatkan programnya supaya Anda tidak menunda waktu lagi mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomall. Siapapun Anda, berapapun usia Anda, tolong jaga kualitas darah dan pembuluh darah dalam keadaan baik. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Tuh, kita lihat video-videonya kan dari tadi kan udah nonton kan? Usia 20 tahunan coba kena serangan jantung tuh gimana? Bisa loh. Usia 20 tahunan kena
gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali, setiap cuci darah harus tidur 5 jam. Terganggu pasti aktivitasnya ya, kena stroke gitu kan ya. Vertigo, ya tetap aja nggak boleh dianggap remeh. Buktinya kamu karena vertigo kan tadi sekolah juga jadi berantakan karena nggak bisa masuk ya. Ini buru-buru mau mikir, tiduran aja yang nggak ngapa-ngapain, nggak bisa. Susah banget. Karena vertigo tuh gila kalau pernah ngalamin. Ya. Nah Christine, melihat video-video tadi, anak-anak masih pada muda, terus terkena banyak komplikasi gimana? Kasihan banget sih jujur, karena di usia muda itu mereka udah terkena penyakit yang bisa tergolong penyakit orang tua gitu kan. Pastinya aktiviti mereka keganggu banget. Pasti. Ya, terus buat ngobatinnya juga sebenarnya mahal dan susah gitu ya. Itu dia. Jadi memang sebaik-baiknya menjaga kesehatan adalah selagi muda. Gitu kan? Seusia-usia kamu ini harusnya gitu loh. Christine kan sudah pakai teknologi laser. Rutin nggak dipakainya? Rutin. Sehari berapa kali? 2 kali. Kapan aja? Pas bangun tidur sama sebelum tidur. Oke, rasanya ke badan gimana tuh? Kalau misalkan pagi tuh aku ngerasa good mood sih. Oh, good mood? Iya. Lebih bertenaga gitu. Kalau misalkan malam ya paling ini sih tidur aja lebih cepet dan bangunnya juga kayak lebih kualitas tidurnya oke. Deep sleep gitu ya? Masih main HP tapinya kalau malam? Aku sekarang kalau misalkan sekarang aku udah batasin sih, karena aku nggak mau kejadian yang dulu. Nah, Oke, sekarang tidur jam berapa artinya setelah pakai laser tuh? Jam 11 atau jam 12 sih. Aku mentok di sana soalnya. Kalau bangun jam berapa? Bangunnya jam? Aku bisa bangun jam 4, jam 5. Dikit banget ya masih tidurnya kurang. ya. Itu masih sedikit, Christine. Tapi aku masih ada tenaga, masih semangat. Oke, Nah, ya ini. karena sebaik-baiknya tidur tuh 7 jam ya minimal Iya, ya, betul. Mbak Preti ya. Kuantitas tidur yang memadai itu rata-rata kebutuhan orang itu pastinya berbeda-beda ya Christine ya. Sesuaikan dengan kebugaran masing-masing orang, tapi rata-rata memang membutuhkan 7-8 jam di malam hari. Ya walaupun memang mungkin pada saat masih muda merasa bahwa 4-5 jam aja cukup, tapi nggak boleh nih, harus ditambah. Jadi nanti mulai tidur lebih awal lagi ya, coba ya. Nah, kamu kan dapat teknologi laser dari Papa. Papa emang ada keluhan apa kesehatannya? Apa ada asam lambung sih. Mama apa juga pakai? Sekeluarga kita pakai, cuman kalau misalkan mama sama dede aku tuh lebih ke pencegahan. Kalau Good. misalkan yang sakit itu papa sama aku. Jadi ini sekeluarga emang peduli sama kesehatan, luar biasa ini orang tuanya ya. Oke, sekali lagi pemirsa, bagaimana caranya kita mencegah vertigo yang kambuh secara mandiri? Supaya nggak mengganggu, gimana sih? Oke, jadi ini ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan ketika mengalami serangan vertigo. Yang pertama adalah upayakan tetap tenang. Lalu yang kedua adalah segera pejamkan mata atau duduk apabila vertigo ini terjadi pada saat Anda sedang berdiri. Yang ketiga, tidur dengan posisi kepala yang lebih tinggi atau sedikit terangkat. Lalu yang keempat, cukupi asupan cairan harian. Jadi banyak-banyak minum air Banyak putih. minum. Iya, jangan sampai kurang minum. Lalu yang kelima, biasanya ini kan vertigo disertai dengan rasa mual. Betul ya Christine ya? Iya, betul. Nah, Anda bisa mengkonsumsi teh jahe. Teh jahe ini terbukti memiliki kandungan berupa gingerol maupun shogaol. Secara studi memiliki efek anti mual dan juga efek menenangkan yang bisa bantu meredakan rasa mual yang timbul akibat vertigo. Itu kan tadi bisa dilakukan pada saat mengalami serangan. Nah, kalau misalnya untuk mencegah terjadinya kekambuhan dari si vertigo, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah tentunya apabila ingin berpindah posisi, misalkan dari tidur ke duduk maupun ke berdiri, lakukan secara perlahan dan pelan-pelan. Jadi jangan tiba-tiba menggerakkan kepala Anda secara mendadak. Lalu yang kedua adalah hindari olahraga-olahraga yang memerlukan gerakan-gerakan yang cepat. Contohnya olahraga dengan intensitas ringan seperti yoga maupun pilates itu bisa Anda lakukan, ataupun jalan kaki misalkan ya. Lalu yang ketiga adalah hindari kebiasaan merokok maupun mengonsumsi alkohol. Itu harus di-cut karena itu dapat memicu terjadi kekambuhan vertigo berulang. Lalu yang keempat yang perlu dihindari adalah asupan makanan yang terlalu asin, mengandung tinggi natrium maupun mengandung gula yang terlalu tinggi, karena itu dapat mempengaruhi sirkulasi di dalam bagian telinga dalam dan dapat memicu terjadi vertigo. Nah, yang terakhir nih yang bisa Anda lakukan adalah tentunya menjaga kualitas darah dan pembuluh darah dengan baik. Salah satu upaya yang bisa Anda lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Christine, yaitu dengan menggunakan teknologi laser, bisa dilengkapi juga dengan intranasal, dan ada juga nih teknologi tambahan yang bisa digunakan di dalam rongga telinga atau kita sebut dengan ear probe, sehingga lebih tepat sasaran memperbaiki sirkulasi darah di bagian telinga bagian dalam. Oke, nah
Kalau vertigo kan pasti ada gangguan di sekitar area kepala ya, di sini ya. Betul. Salah satu yang menurut saya bisa digunakan oleh kamu juga adalah ada ekstensi dari teknologi laser yang dipasang di pergelangan tangan, yang dipasang di rongga hidung. Namanya intranasal. Christine pakai nggak? Pakai. Pakai ya? Iya, pakai. Rutin juga nggak dipakainya? Iya, sekalian pakai jamnya, sekalian pakai buat hidung. Bagus. Ya, ini tindakan yang tepat yang dilakukan oleh Christine ya. Jadi kalau kita bicara masalah kualitas darah itu kan memang pusatnya sentral yang mengontrol semua aktivitas sehari-hari adalah di kepala. Ya, jadi teknologi laser yang digunakan pergelangan tangan ini ada extensionnya yang digunakan ke rongga hidung. Kenapa sih ke rongga hidung ya? Kalau kita lihat di sini nih ada teknologi intranasal yang digunakan ke rongga hidung. Jadi di rongga hidung ini banyak sekali aliran darah ya, pembuluh darah halus, pembuluh darah kecil yang kemudian ini bersambungan dengan pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Ini kita lihat ya di area rongga hidung ya, kemudian dia akan sinar terapinya akan memberikan teknologinya ke area pembuluh darah di hidung. Kemudian dia akan bersambung dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Termasuk juga yang menjaga organ keseimbangan tadi dengan masalah vertigo. Kemudian dengan masalah insomnia yang susah tidur, ini juga bisa diatasi dengan membantu kualitas darah di daerah kepala kita dan juga di area untuk menghasilkan melatonin dan juga serotonin tadi. Ya, jadi ini adalah manfaat teknologi intranasal yang digunakan ke area rongga hidung. Selain itu banyak lagi ya tentunya untuk menjaga konsentrasi kita terjaga dengan baik, menjaga daya pikir kita terjaga dengan baik ya, kemudian penglihatan kita menjadi baik ya. Kemudian kalau ada masalah dengan sinusitis, ada masalah-masalah pokoknya di kepala kita ini kan banyak sekali organ-organ vital yang kemudian perlu kita jaga kualitas darahnya. Termasuk nih untuk Anda yang wanita atau yang memang perlu menjaga supaya wajah terlihat cerah, lihat bersinar-sinar, bercahaya. Nah, ini juga bantuan teknologi laser intranasal ini juga akan membantu kualitas darah di area wajah sehingga wajah akan terlihat lebih glowing, lebih cerah. Ya, jadi Anda jangan ragu-ragu lagi, gunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan juga area rongga hidung atau intranasal supaya kualitas darahnya bisa terjaga dengan baik dan kesehatan kualitas hidup Anda juga akan menjadi lebih baik. Jadi pemirsa, adik kita ini ya punya riwayat vertigo sejak masih SMK. Bayangkan, vertigonya kambuh hampir setiap hari. Dulu sering absen masuk kelas, kenapa? Karena nggak bisa bangun. Boro-boro mau ke sekolah, mau belajar, tiduran aja kepalanya tetap berputar, gitu kan ya. Dan setelah menggunakan teknologi laser, keluhan vertigonya sudah tidak pernah kambuh lagi. Kualitas tidur meningkat karena sudah nggak ada lagi yang namanya insomnia. Ketika bangun terasa lebih bugar, ya. Dan tentu saja ini bisa menjadi pencegahan dari komplikasi yang jauh lebih serius, stroke, serangan jantung ataupun gagal ginjal di usia muda. Jadi Christine, kamu bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka yang usia masih pada muda. Keren. Sekarang coba kamu ingatkan teman-teman seangkatan yang usianya masih pada muda untuk jaga kesehatan untuk masa depan dan pakai teknologi laser juga seperti kamu. Halo teman-teman yang masih muda, aku mau mengingatkan kita kan masih muda, jadi kita harus menjaga kesehatan kita mulai dini nih. Dengan salah satu caranya itu menjaga pola hidup dan boleh coba teknologi laser. Kalau yang ngomongnya seangkatan harusnya nempel ya, harusnya mau harusnya ya. lebih nempel Karena sudah ya, mengalami benar juga. sekali. Karena mengalami juga gitu. Christine, terima kasih ya, semoga tercapai semua cita-cita kamu dan bisa menjadi lawyer yang keren. Luar biasa. Ya, oke. Mas Boy terima kasih. Sami-sami, Ya. Kang. Pak Preti juga terima kasih untuk semua penjelasannya. Saya kira semuanya bisa untuk dipahami. Sekali lagi ya, episode kali ini memang khusus untuk anak-anak muda yang peduli sama kesehatan, yang punya mimpi yang mau diperjuangkan. Apalah artinya kalau Anda tidak sehat? Ya, jadi ayo take action sekarang juga, gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol ya. Jadi ini adalah alat yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Simple kok pakainya, manfaatnya banyak. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Cara mendapatkannya semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ayo silahkan hubungi ya. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol.
Berapapun usia Anda, ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.